Ya mereka kan sekarang udah pacaran gitu. Artinya sebenarnya dari yang waktu saya wawancara pertama di Rumpi itu kan sudah ada kedekatan gitu. Jadi sekarang lebih saya bilang nggak usah malu-malu kalau memang sudah ada komitmen untuk pacaran, pacaran kan bahkan nggak salah kalau mereka pacaran. Toh dua-dua sudah janda dan duda kan, gitu. Itu mulai menjalin pasangan tuh sejak kapan sih Om? Ya sejak yang waktu setelah perceraian itu, terus sering saya undang ikut apa di party-party saya, terus kita sering jalan, ya akhirnya deket-deket ya sekarang pacaran. Jadi maksud saya kan bahwa kalau kan pacaran itu memang kenapa gitu kan orang selalu bilang telan apa kan kita itu nggak punya hak untuk menghakimi orang bahagia ya kan? Kalau memang mereka pacaran ya kenapa mereka waktu ketika gosip itu bercerai tidak ada apa kan itu sekarang dan saya katakan sekarang pacaran ya mereka harus tidak terima ya kan saya nggak tahu tidak sama istri apa enggak saya tidak peduli ya biar jalan kata pacaran gue publik aja saya bilang nggak ada masalah cuman jangan pikirkan kawin dulu. Ya, sebenarnya tahun lalu itu di Jogja di awal tahun sudah ada beberapa nama yang eh, dia mau laporkan. Belum? Gimana? Tadi belum? Resek-resek Pak. Cik. Megangnya gini aja. Oh, megangnya di bagian atasnya aja Om. Oh, Nah, ya. ini cek, udah. Nah. Boleh dilanjut. Yuk boleh. Ya, jadi kan jadi kan saya tuh melihat bahwa sebenarnya kan yang ngatur hidup kita itu bukan orang gitu. Tapi kan memang sekarang zamannya sosmed. Ya perlulah kadang-kadang kita klarifikasi. Tapi artinya gini loh. Kalau saya itu melihat mereka kan nggak tahu siapa saya. Saya itu orang tuanya Ijong. Terus mereka kan nggak tahu juga sudah apa yang saya perbuat gitu loh. Orang mereka nggak tahu bahwa saya itu penuh orbit artis. Saya tuh banyak menolong orang-orang gitu kan. Mereka nggak tahu. Jadi anak-anak kecil yang mungkin yang nggak makan, nunggu makanan atau lagi di pinggir kali main-main itu kan mereka suka-suka aja itu kadang-kadang nggak tahu masalahnya mereka udah langsung kasih komentar gitu loh. Nah Ijong itu udah sempat beberapa waktu lalu bilang, Cik, kalau kita laporin dua, aku bilang jangan dulu lah nanti aja habis sinetron kau aja nanti jadi masalah nanti setelah sinetron kau kumpulin aja nama-nama yang pakai menghina-hina gitu kan nanti kita sekali laporin 10 orang gitu kan nggak apa-apa gitu jadi itu aja kalau masalah lain-lainnya sih aman-aman aja artinya gini loh kalau kita ngeritik orang itu mengatakan kita tidak cocok itu sah-sah aja tapi jangan sampai ke fisik. Jangan sampai ngata-ngatain orang, mau katanya lah bencong lah, katanya lah apalah, katanya lah yang lemak apalah gitu. Itu kan nggak pantas ya. Artinya kita juga nggak tahu mungkin di keluarganya mungkin karena dia sering lihat bapaknya kayak gitu kita nggak tahu juga. Tapi artinya memang janganlah terlalu kasar kalau kita itu untuk mengkritik orang apalagi nggak kenal gitu. Nah itu aja poinnya. Jadi saya bilang kenapa kalau yang pacaran gitu kan nggak ada andil nggak ada apa-apa tapi boleh aja kalau mau protes silakan tulis cuman jangan sampai ke hal-hal yang misalnya jilat ludah sendiri. Saya tidak pernah bilang dulu mereka pacaran, dulu nggak pacaran. Tapi sekarang emang saya malaikat nggak bisa ngelarang-larang mereka. Justru saya suka. Saya lihat si Jonathan itu bahagia loh. Saya lihat dari perilakunya, dari matanya, dari kesehariannya dia bahagia. Beda sama dia waktu masih dalam keadaan pernikahannya gitu. Ya nggak salah kan saya membackup menolong ponakan saya untuk happy gitu loh. Nah, waktu itu pas Ijong ngenalin Ririn ke Om tuh gimana sih Om ngenalin? Jadi waktu kenalin Ririn itu datang ke acara ulang tahun saya gitu. Jadi saya bilang, oh ini Ririn gitu. Terus kan pacaran, saya bilang, enggak kita deket aja karena satu sinetron gitu. Oh iya jangan lah ya. Kau kan lagi mau cerai, Ijong juga mau cerai, udah gitu loh. Nah setelah perceraian itu sering berlanjut kompak itu saya bilang kalau mau pacaran silakan, tapi jangan sampai mikirin perkawinan gitu loh. Kan nggak apa-apa kalau orang senang bahagia kan, iya dong.
kita nggak usah nuduh orang, lihat diri kita sendiri. Kalau kita senang sama orang, pasti kita akan pun kita lakukan kan gitu. Kita suka keinginan. Cik, cik, cik. Ini aja lah, gini aja. Nah, Ya, ya, Ririn itu ya tipikalnya yang bisa ngayomin ya. Terus dia tuh keibuan gitu. Jadi pernah juga Ijong lagi marah, marahin dia. Ririn bilang ke saya, Om Ben, Ijong kenapa kok lagi marah-marah gitu? Ya nggak apa-apa lah, sabarlah. Lagi meluap-meluap, marahnya mungkin ada sesuatu yang tidak cocok gitu. Artinya apa? Jadi ketika tinggi si Jonathannya, Ririnnya lembut gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan nggak tegang, makin tegang, berantem deh kan gitu. Jadi itu yang saya lihat, sisi si Ririn itu lebih daripada yang sebelumnya. Jauh bandingnya. Ya, saya setuju-setuju aja kalau dalam hal pacaran ini gitu. Tapi ya untuk kawin nanti aja lah dulu, gak usah pikirin lagi enak-enaknya pacaran aja kan gitu kan. Nggak gue publik aja nggak apa-apa. Timbang sembunyi-sembunyi juga kan nggak enak kan. Gue publik aja nggak apa-apa. Hanya mereka sekarang sudah berani keluarin foto-foto kebersamaannya. Nggak ada, niat tidak aja, dan saya sudah bicara juga dengan Ririn, nggak ada niat ke situ, belum ada terpikirkan. Tapi ya janganlah gitu, sebaiknya saya pikir sih jangan dulu ya. Maksudnya kan mereka juga lagi nikmati kesendiriannya, mau pacaran silakan gitu. Ada anak yang harus dibesarkan, yang butuh kasih sayang gitu. Jadi supaya jangan terpecah-pecah semua. Ijong agak tertutup ya, tapi saya kan bisa lihat karena kita kan sudah pergi bersama-sama nih, liburan kemana, party kita suka sama. Jadi saya bisa lihat secara langsung keberadaan mereka berdua. Gitu. Saya yakin mereka dewasa dan mampu juga tidak mendengar. Saya kan selalu mengajarkan kepada artis-artis saya sebelumnya juga bahwa mental itu perlu untuk menjadi seorang artis, aktor, aktris. Karena mental itu yang dibutuhkan supaya jangan sampai kayak gila atau dengan cemohan dengan apa gitu. Kita harus kuat, itu mental paling utama. Makanya Ijong itu kuat, nggak ada masalah, dan mereka saya lihat sih cuek aja gitu. Masa ngapain tanggapin orang kroco-kroco netizen sampah gitu kan? Saya juga nggak mau komentar tentang dia, nanti dia lebih ngetop lagi pansos. Dibilang saya yang pansos dia, atau dia yang pansos. Kalau saya kan dari tahun 2090-an sudah memang di dunia artis gitu, ngorbitin dan lain sebagainya. Kalau sekarang pun saya nongol karena Jonathan kan, ya Jonathan kan memang anak saya, dan saya juga dia bikin dia jadi artis kan. Jadi yang pantas-pantas saja. Saya juga nggak pengen-pengen banget nongol ke publik sih sekarang. Gitu. Jalanin aja sekarang. Semoga masih saling melengkapi dan selalu ngalah satu yang menang, mau jangan sama-sama keras gitu loh. Jadi biar si Ijong itu kan memang orang yang kurang kasih sayang. Semoga Ririn ngerti keadaan itu. Ya, makasih.